Baik, terima kasih Pak Asti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Daud Absor, bisa dipanggil Fajar atau Absor. Jadi silakan aja teman-teman enaknya memilih mana ya. Oke, di sini karena kami dari program studi pendidikan sejarah, nah tentunya akan banyak membahas tentang sejarah, gitu ya. Nah adik-adik di sini pada senang sejarah nggak sih? Jujur, jujur nih, senang apa enggak? Oke, tapi belajar sejarah nggak sih di kelas? Bukannya IPS ya? Oh, sejarah tapi di mata pelajaran IPS seperti itu. Nah, ada yang pernah lihat gitu mungkin main sejarah sebelumnya? Belum ya? Nah, nanti akan coba saya pakai. Nah, sebenarnya di sini saya dibantu dengan Slido ya. Slido itu nanti enak sih teman-teman. Kadang-kadang kan malu-malu ya kalau ngomong. Nah, jadi ngetik aja kayak gitu. Nah, tapi karena keterbatasan waktu kita akan lanjut aja ya. Dan nanti sebenarnya saya pengennya tuh menurut teman-teman meme itu apa. Nah, tapi bolehlah secara lisan ya. Menurut teman-teman meme itu apa sih? Video bercanda, video lucu, oke. Ada yang lain, nggak ada yang salah ya, silakan aja berekspresi. Jadi meme itu apa sih? Nah, Pak Hasmi tadi kalau ngomongnya itu meme ya, bukan meme. Nah, jadi bener yang mana? Meme atau meme mungkin? Meme mungkin ya, oke. Apa? Selain video lucu, apa lagi? Kesombongan. Ayo, sering melihat mungkin ya. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, jadi sebenarnya meme itu apa sih? Nah, ini diambil dari bahasa Yunani. Meme, kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya nggak ada yang salah ya. Mau yang nyebutnya meme boleh, meme juga boleh, meme juga boleh, kayak gitu. Karena asal katanya dari situ. Nah, artinya itu representasi dari akal manusia. Nah, yang ada di otak kita nih teman-teman, sebenarnya yang namanya meme itu. Nah, terus selanjutnya kalau kita menuju kepada pendapatnya Dawkins ya, ini yang orang yang pertama kali menyebutkan istilah meme kayak gitu. Nah, tapi kalau menurut Dawkins, meme itu seperti gen dalam tubuh manusia. Nah, jadi teman-teman belajar biologi juga kan ya, tentang gen, tentang DNA. Kalau itu kan bawaan dari lahir ya. Nah, jadi sebetulnya yang namanya meme itu adalah gen kita, tapi itu diistilahkan ke dalam budaya. Jadi teman-teman yang saat ini pakai dasi biru, ada yang pakai berolahraga gitu ya, ada yang pakai sepatu, itu semua sebenarnya meme menurut Richard Dawkins. Gitu. Jadi meme itu luas ya teman-teman ya. Kalau kita ambil dari sini, jadi semua ciptaan manusia, apapun itu gitu ya. Nah, ada yang lagi nulis nih. Nah, itu merupakan produk dari meme juga. Gitu. Karena kita berakal gitu ya. Wah, ini kayaknya penting nih pembahasannya langsung saya catat kayak gitu. Nah, itu merupakan meme juga tuh teman-teman. Nah, jadi semua ya, semua yang ada di dalam kebudayaan kita kayak gitu, semua hal. Jadi nggak mesti tadi ya video lucu kayak gitu. Nah, tapi kenapa akhirnya muncul meme yang kayak gini? Pernah lihat mungkin meme? Pernah ya? Kalau zaman ini tahun berapa sih saya lupa jadinya, 2023 mungkin ya. Lagi COVID gitu kan, kita lagi main IG scroll, muncul kamu nanya gitu kan, kamu nanya sampai kesel gitu kan. Nah, ini merupakan salah satu salah satu penyimpangan lah, bisa dibilang dari meme itu sendiri. Jadi sebenarnya meme itu kan ya tadi ya, semua kebudayaan gitu, semua bentuk budaya itu adalah meme. Nah, tapi ketika kita berbicara yang seperti ini, nah ini ada penjelasannya. Nah, ini dari Zaneto dan kawan-kawan yang mengatakan ini disebut sebagai meme yang ada di internet, kayak gitu.
Nah, jadi berbagai jenis gambar, video, visual yang dibagikan dalam tema yang umum dan disebarluaskan oleh sebagian besar orang. Nah, teman-teman sering ngirim stiker juga nggak di WA? Nah, sering kali ya di grup WA balas-balasan stiker mungkin gitu ya. Nah, itu sebenarnya meme juga gitu teman-teman. Jadi yang tadinya segitu luas gitu ya. Nah, akhirnya meme itu identik dengan hal-hal yang lucu gitu ya. Foto, video atau bahkan sekarang stiker kayak gitu. Nah, ada yang pernah lihat foto ini? Belum ya? Oh, ya. Mungkin ada gap ya di antara kita ya. Kalau wancak tahu nggak wancak? Nggak tahu juga ya. Nah, itu sebenarnya salah satu yang mengawali meme-meme lucu seperti itu gitu ya. Nah, ini ada namanya nih teman-teman. Namanya itu Velociraptor. Jadi dinosaurus yang lagi mikir gitu ya. Seperti para filsuf gitu kan mikir ya kayak gitu. Nah, jadi disebutnya Velociraptor. Nah, jadi sebenarnya ada nggak sih meme sejarah? Oke, saya lanjut dulu. Ini sebagai penguat teman-teman juga ya. Nah, ini ada meme Avengers. Ada yang tahu siapa? Apa ini? Doctor Strange. Nah, betul. Nah, coba teman-teman baca. Dukun itu lemah. Karena kalau dukun itu hebat, maka Nusantara nggak akan pernah dijajah. Benar nggak pernyataan ini? Benar. Nah, dukun yang kuat cuma ada di film Avengers, salah satunya adalah Doctor Strange kayak gitu. Nah, jadi menurut teman-teman benar nggak sih meme ini? Tapi sering dengar nggak di dalam sejarah, oh kalau itu tuh si A ini bisa nembak dari jauh misalnya, padahal nggak ada pistolnya, kayak gitu. Nah, atau misalnya disantet gitu ya, dan lain-lain kayak gitu. Nah, kalau benar berarti kita nggak dijajah ya. Nah, jadi kurang lebih itu yang ingin disampaikan melalui meme. Jadi ini sebenarnya masuk ke dalam kategori meme sejarah juga teman-teman. Oke, coba kita lanjut lagi ya. Nah, ini sudah mulai paham mungkin. Nah, lanjut ke meme Nusantara. Nah, saya persilakan teman-teman diamati dulu. Terus berikan jawaban dari meme ini maksudnya apa sih? Yang bisa jawab maksud dari meme ini apa sih? Tidak ada jawaban yang salah ya. Silakan. Andai Belanda tidak menjajah Nusantara, Indonesia mungkin tidak akan pernah ada. Benar nggak pernyataan itu? Benar kenapa? Kalau yang salah? Kalau yang salah, tadi jawab salah? Nggak apa? Silakan. Oke, saya kasih bonus lagi ya. Tadi yang pertama udah saya kasih bonus. Nah, yang kedua ini maksudnya kan sebelumnya kita belum pernah jadi Indonesia kan teman-teman. Sebelumnya kita ada kerajaan apa aja di Indonesia? Majapahit, terus apa lagi? Apa? Raja apa tuh bukan? Ayo raja apa lagi? Kerajaan apa lagi? Pajajaran. Oke, ada lagi? Apa? Prabu Siliwangi ya, jarang juga. Kerajaan Sri itu bukan Sriwijaya. Oh, kerajaan Islamnya ada kerajaan Demak. Nggak tahu lagi ya. Kerajaan Kutai. Nah, itu coba deh nanti teman-teman baca-baca lagi. Nah, itu kan kerajaan-kerajaan itu teman-teman ya. Sebelumnya belum pernah jadi Indonesia tuh kita. Nah, tapi karena dijajah oleh Belanda, akhirnya kita mikir gitu ya, oh kita
senasib sepenanggungan gitu ya, dijajah Belanda mulu, capek dan lain sebagainya. Ayo kita bersatu jadi Indonesia. Nah itu yang ingin disampaikan oleh meme ini. Oke, yang teman-teman tahu Indonesia dijajah oleh berapa negara? 4, 3. Kalau ditawar lagi jadi 2 nih. Oke, siapa aja deh, siapa aja? Yang pertama? Sebentar, satu-satu. Yang paling duluan siapa? Sebelum Belanda adalah Jepang belakang, Portugis, Spanyol, terus Inggris, Belanda, sampai Jepang. Nah satu lagi Prancis, kayak gitu. Nah itu sebenarnya kalau kita baca di zamannya Daendels terkenalnya apa tuh? Penjajahan masa Daendels terkenalnya apa? Kalian tahu? Pembuatan ya betul. Nah itu zamannya Daendels. Nah itu sebenarnya Prancis, tapi secara tidak langsung gitu ya. Karena Prancis menjajah Belanda, jajahannya Belanda otomatis dijajah oleh Prancis. Nah ini yang ingin disampaikan oleh meme ini. Kalau Prancis menjajah Belanda, berarti Indonesia pernah dijajah sama Prancis. Nah di situ timbul pertanyaan oleh filosof itu. Nah namanya filosof Oke, nah saya masuk ke masa Jepang. Nah, ada yang tahu nggak ini salah satu scene di apa nih? SpongeBob. Ada yang ngerti nggak maksud dari meme ini? Coba diamati dulu ya. Tahu kan ya scene SpongeBob ini? Saya takutnya teman-teman jangan nontonnya boboiboy gitu. Takutnya salah nih. Kalau zaman saya suka nonton SpongeBob soalnya. Oke, sudah dibaca? Sudah diamati? Maksudnya apa? Dari kerja paksa, oke betul. Ada lagi? Maksudnya apa sih? Kenapa? Dilakukan kerja paksa oleh orang-orang Jepang. Oke, ada lagi mungkin yang mau berbicara? Ayo, gak usah malu-malu. Ada yang bisa tunjuk tangan? Nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Kita baca dulu ya. Perhatian rakyat Indonesia, kedatangan kami adalah untuk membebaskan kalian dari penindasan yang dilakukan oleh bangsa Barat serta akan memakmurkan bangsa Asia. Karena, nah ini gerakan 3A ya. Jepang cahaya Asia, Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia. Nah terus kemudian kita menyambut gitu ya. Selamat datang, merdeka, banzai gitu ya. Nah nggak berapa lama kemudian kita disuruh kerja paksa atau romusha ya, istilah Jepang pada saat itu. Nah terus kita mengatakan ini mah sama aja. Nah jadi maksudnya apa dari ini? Apa? Diadu domba. Oke boleh. Ada yang lain mungkin. Oke, nah itu betul ya. Jadi intinya itu semua penjajahan nggak ada yang bagus ya teman-teman.
teman-teman ya, tidak ada yang baik. Semua penjajahan itu memberikan kesetaraan untuk kita-kita. Tadinya kan kita berharap, wah kedatangan Jepang ini akan mengubah semua gitu ya, kita akan senang gitu dan sebagainya. Ternyata bisa dibilang lebih parah lagi gitu kan, karena kita dikerja paksa gitu ya dan lain sebagainya. Nah makanya di akhir ya itu tulisannya cuma sama aja gitu. Nah jadi lebih baik dijajah atau merdeka? Merdeka. Nah, betul. Oke, ada lagi. Oke. Nah, silakan diamati dulu ya. Ada yang pernah tahu ini gambar apa? Yang itu hewan apa? Kuda, ada yang pernah tahu istilahnya? Nah, ini istilahnya kuda Troya. Jadi, yang kuda besar itu kuda Troya. Oke. Nah, maksudnya apa? Kira-kira teman-teman? Oke, bisa dijawab mungkin teman-teman? Apa sih maksud dari meme ini? Judulnya kan meme pendudukan Jepang gitu. Nah, maksudnya apa? Ayo, ada yang bisa menjawab? Oke, nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat di situ, itu kan gerbang itu kan yang besar Indonesia gitu ya. Nah itu ada yang disebut sebagai kuda Troya. Nanti teman-teman boleh searching gitu ya, kuda Troya itu apa sih? Jadi pada intinya kita kan mempersilahkan ya orang-orang Jepang gitu masuk ke Indonesia. Nah karena semboyannya bagus tadi kan, Jepang pelindung Asia gitu ya dan seterusnya. Nah tapi ternyata di balik itu ada niatnya apa yang ada di situ? Ingin menguasai Indonesia kayak gitu. Jadi yang tadinya kita melihat, oh Jepang ini memberikan ansor gitu, angin sorga gitu ya, ngasih angin sorga, wah kita akan enak gitu ya dengan Jepang dan sebagainya. Oh ternyata sama aja gitu ya, baik Belanda maupun Jepang. Oke ya, ini ada lagi. Ini ada tahu scene di film apa? Ada yang nonton nggak? Di film apa? Sama kayak tadi yang di pertama, Avengers juga gitu ya. Ini Raja siapa? Raja Wakanda. Nah ini yang apa? Sering diplesetin gitu ya, Wakanda gitu. Indonesia namanya Wakanda gitu. Nah silakan teman-teman kalau diamati dulu, nah nanti kemudian mungkin bisa memahami apa sih maksud dari gambar tersebut. Silakan. Oke, mungkin bisa ada yang menjawab maksud dari meme ini apa sih? Oke, silakan. Tidak ada apa namanya, tidak ada teksnya ya. Tapi teman-teman bisa paham nggak sih? Nah, kalau Hiroshima Nagasaki, tahu ya peristiwanya? Pada saat itu kenapa? Dikasih bom oleh Amerika, tuh. Nah,
kira-kira maksudnya apa sih dari gambar ini? Ada yang lain mungkin dapat. Oh ini scene SpongeBob apa nih? Yang Squidward pikirannya udah meninggal gitu ya, terus kemudian diapain tuh sama SpongeBob sama Patrick? Dijadiin raja lagi ya pada saat Squidward gitu kan. Nah semangka itu identik dengan bom Hiroshima Nagasaki kayak gitu. Jadi akhirnya meletus gitu ya. Akhirnya good guy Amerika, maksudnya itu Amerika adalah orang yang baik kayak gitu ya. Nah jadi gara-gara Amerika juga gitu kan akhirnya Indonesia bisa merdeka setelah kayak gitu. Sebenarnya secara tidak langsung sih ya teman-teman. Jadi ada rasa terima kasih kita juga lah kepada Amerika yang sudah membom atom Hiroshima dan juga Nagasaki pada saat itu. Oke, ini agak susah ya teman-teman ya. Nah kalau ini mungkin saya langsung aja karena memang secara peristiwanya itu jarang teman-teman baca. Nah jadi ini ada yang tahu nggak? Ini kartun apa sih? Komedi ini? Bukan. Nah yang kelinci ada yang tahu? Bugs Bunny namanya. Nah, Bugs Bunny. Jadi ini identik dengan Soekarno gitu ya. Nah jadi saat itu Indonesia merdeka tanggalnya 17 Agustus gitu ya. Nah pada saat itu pagi hari jam 10 dibacakan, tapi ternyata ada prajurit yang telat datang. Jadi minta Soekarno untuk dibacain ulang proklamasi. Tapi akhirnya ditolak karena di Bugs Bunny itu no gitu ya. Nggak bisa dibacain ulang proklamasi karena proklamasi hanya satu kali saja kayak gitu. Karena kalau diulang kan nggak bagus ya, masa habis kita proklamasi lagi gitu kan. Nah, tapi kemudian kalau untuk acara-acara 17-an, nah itu diperbolehkan kayak gitu. Kita membacakan teks proklamasi. Oke, nah ini yang terakhir. Oke, nah ini balik lagi ke SpongeBob lagi gitu ya. Nah, maksudnya apa? Gambar ini? Kenapa? Kenapa? Nggak kemana-mana. Maksudnya apa gambar ini? Ini paling simpel loh menurut saya. Ya, ini menggambarkan kesenangan gitu ya, kesenangan warga Indonesia yang mendengarkan proklamasi lewat radio. Kok nggak lewat TV? Belum ada ya, betul ya. Jadi pada saat itu masih adanya radio kayak gitu. Nah jadi itu gambar kesenangan, dan itu pun juga lewat radio ada yang tidak langsung ya teman-teman ya. Karena tidak seperti sekarang cepat banget ya. Teman-teman dapat berita detik itu juga bisa diketahui kayak gitu. Misalnya di Jakarta lagi rame-rame apa gitu ya, demo gitu kan, kita tahu kan pada saat itu juga kayak gitu. Nah beda sama dulu itu dipending dulu teman-teman, bisa berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan. Nah makanya nanti di beberapa daerah baru tahu ternyata kita itu sudah proklamasi kayak gitu. Nah ini bagi yang punya radio senang banget karena diberitakan gitu ya, Indonesia sudah merdeka. Oke. Nah mungkin itu teman-teman sekalian. Nah mungkin saya sambil ini juga ya, sambil bertanya-tanya juga kepada teman-teman. Nah teman-teman nih kalau melalui meme kayak tadi itu sebenarnya paham nggak sih apa yang ingin disampaikan? Nah tapi kok nggak menjawab, kenapa? Oh malu ya, baru kenal ya tadi ya. Nah tapi pada intinya sejarah itu nggak mesti
ya teman-teman tahu lah ya, kalau baca lewat buku dan lain-lain. Nah itu teman-teman bisa juga lihat di IG kayak gitu. Ada yang pernah di sini teman-teman mainnya IG atau TikTok ya? Dua-duanya ya, saya nggak main. Nah kalau lihat di IG silakan teman-teman misalnya baca atau buka akun Neo Historia. Nah itu salah satu yang banyak meme-nya tuh, akunnya banyak meme-nya Neo Historia. Kalau nggak salah sih Neo Historia Indonesia gitu ya kepanjangannya. Nah jadi kalau misalnya teman-teman kayaknya agak susah nih belajar sejarah, nah itu bisa tuh melalui meme gitu. Mungkin teman-teman bisa lebih paham lagi, tapi lebih bagusnya nanti teman-teman juga bacanya melalui buku gitu ya. Karena bagaimanapun sejarah itu nggak cuma gambar-gambar tadi ya, teman-teman nanti banyak baca buku juga kayak gitu. Tapi untuk teman-teman masih SMP, nah tentunya bisa tuh ya lihat di IG melalui gambar-gambar tadi, atau mungkin pernah lihat video gitu ya yang berkaitan dengan sejarah. Nah mungkin itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Nasir. Ya, terima kasih sorry yang memaparkan kepada kalian gambar-gambar contoh-contoh apa itu meme ya, tapi khususnya meme yang terkait dengan sejarah. Tapi membenar apa yang tadi disampaikan Pak Jar, meme tersebut memang ada gambar-gambarnya ya yang atur-atur. Tetapi cerita di dalam meme itu memang harus ada konteks cerita sejarahnya gitu. Makanya tadi kan bilang tetap harus membaca buku. Gimana kita mau atau cerita meme lain ya macam-macam gitu ya, cerita anak-anak harus tetap baca juga. Tahu kan kalau kita mau bikin meme, saya mau bikin cerita apa tadi ya, Avenger misalnya, tapi nggak tahu jalan ceritanya, ya nggak pernah baca, bingung ya. Tapi juga ketika mau bikin meme sejarah, proklamasi, tapi kita nggak baca buku atau kita tidak tahu terkait dengan proklamasi apa yang mau dicantumin di gambar meme itu kan gitu. Baik, begitu ya. Jadi ada apa namanya semacam hiburan gitu ya, tadi disebutnya. 3 Jakarta.